Perusahaan asuransi. Materi yang akan kami bahas ada 6, yaitu pengertian asuransi, perkembangan asuransi, jenis-jenis asuransi, keuntungan asuransi, prinsip-prinsip asuransi, dan jenis-jenis resiko. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian asuransi. Pengertian umum asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Sedangkan menurut KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9, Pasal 246 tentang asuransi atau pertanggungan seumurnya, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung mengikat diri pada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Pembahasan yang kedua yaitu perkembangan asuransi. Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia. Perusahaan asuransi di Indonesia terus berkembang dan semakin bertambah banyak, baik dari produk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi jenis lainnya. Sejarah berdirinya asuransi di Indonesia tidak terlepas dari semakin berkembangnya bisnis pemerintah kolonial Belanda pada sektor perkebunan dan perdagangan pada masa itu. Pada masa tersebut, perkebunan rempah-rempah, tembakau, dan kelapa sawit yang menjadi ciri khas tanaman di Indonesia tumbuh pesat. Pada masa penjajahan Belanda, untuk menunjang bisnis perkebunan dan perdagangan, mereka mendirikan perusahaan asuransi kerugian pertama di Indonesia, yaitu Batavia CN Brand Assurance Mastabage pada tahun 1853 dengan perlindungan utama terhadap resiko kebakaran dan asuransi pengangkutan. Kelak, di kemudian hari setelah Indonesia merdeka, asuransi ini diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan berganti nama menjadi PT Asuransi Jiwasraya. Disusul berikutnya oleh Asuransi Jiwa Bumi Putra pada tahun 1912. Setelah memasuki era modern, maka perusahaan asuransi baru terus bermunculan dengan menghadirkan banyak produk terbaru, di antaranya asuransi Sinarmas, asuransi Aksa Mandiri, Allianz, Aya Finansial, hingga Prudential. Berikut adalah jenis-jenis asuransi yang ada di Indonesia. Nomor 1, asuransi jiwa, yaitu asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. 2. Asuransi kesehatan, yaitu asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. 3. Asuransi kendaraan, yaitu asuransi pertanggungan kerugian yang melindungi kendaraan tertanggung saat terjadi risiko kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan dari kejadian seperti kerusakan kendaraan, kecelakaan, kehilangan, dan bencana. 4. Asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini bermanfaat untuk melindungi klien dari risiko kerugian finansial, menjamin harta benda yang dimiliki, memperoleh ketentraman, dan memproteksi rumah dari risiko kebakaran. 5. Asuransi pendidikan. Asuransi yang menjamin biaya pendidikan anak hingga jenjang perguruan tinggi, dan besarnya biaya asuransi ini tergantung premi yang klien bayarkan setiap bulannya. 6. Asuransi bisnis. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap usaha klien dari kerugian finansial yang dapat terjadi karena berbagai hal. 7. Asuransi kredit, yaitu proteksi yang diberikan oleh asuransi kepada bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai, seperti kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan. 8. Asuransi kelautan.
Asuransi yang menanggung segala risiko akibat bahaya di laut pada pelayaran tertentu untuk jangka waktu tertentu, kecuali yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung. Yang terakhir yaitu asuransi perjalanan. Asuransi yang ditujukan untuk menutup biaya yang timbul akibat pengobatan, pembatalan perjalanan, insiden dalam perjalanan, dan kerugian lain yang timbul selama perjalanan, baik perjalanan domestik maupun internasional. Manfaat asuransi. Manfaat asuransi ada dua, yaitu secara umum dan berdasarkan jenisnya. Manfaat asuransi secara umum. Yang pertama, memberikan ketenangan. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan jasa asuransi ini setidaknya akan mengcover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran atas suatu kejadian. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian atau loss control dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kerugian. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Asuransi yang diperuntukkan untuk investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan, yakni 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian. Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi, seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. Yang keempat, membantu mengatur keuangan. Kewajiban untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Adanya asuransi akan membantu untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan. Dengan memiliki asuransi, kerugian yang dialami tidak perlu dibayar penuh karena penyedia layanan asuransi akan menyediakan ganti rugi. Manfaat asuransi berdasarkan jenisnya. Yang pertama, asuransi kesehatan. Produk asuransi jenis ini secara khusus memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadi kecelakaan atau jatuh sakit. Asuransi kesehatan menjamin ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan pemegang polis. Kejadian sakit atau kecelakaan bukanlah kejadian yang direncanakan dan sama sekali tidak ada orang yang ingin hal itu terjadi. Namun, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi dan bagaimana dampaknya kepada kita. Hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia layanan jasa asuransi untuk membantu dalam memberikan jaminan kesehatan, seperti contohnya biaya rawat inap dan biaya operasi. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian atau risiko hidup terlalu lama. Penggunaan asuransi jiwa akan memberikan manfaat kepada masyarakat pemegang polis untuk mengganti program JPS atau Jaring Pengaman Sosial Pemerintah karena turut membantu menjaga stabilitas masyarakat dan menjadi salah satu sumber keuangan. Bisnis ini juga memberikan manfaat dengan membuka lowongan pekerjaan. Yang ketiga, asuransi jaminan hari tua. Asuransi jenis ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Asuransi ini juga membantu penggunanya mewujudkan impian setelah memasuki masa tua karena dananya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan di masa mendatang. Yang keempat, asuransi pendidikan. Dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan bagi anak yang direncanakan akan menjalani masa sekolah di tingkat SD hingga perguruan tinggi. Asuransi pendidikan terbagi menjadi dua jenis, yaitu proteksi dan investasi. Yang kelima, asuransi properti. Dapat dikatakan asuransi jenis ini kurang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Asuransi properti merupakan salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan kepada para pemegang polisnya untuk menjaminkan rumah atau bisnisnya menjadi subjenis asuransi properti. Aset penting seperti rumah, kantor, atau gedung sekarang ini dinilai perlu mendapatkan proteksi lebih. Dengan mendaftarkan asuransi untuk aset berharga, maka akan mendapatkan jaminan dari pihak asuransi bila terjadi musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya aset berharga tersebut.
Ganti rugi yang dialami bila terdaftar menjadi pemegang polis akan ditutup oleh pihak asuransi. Yang keenam, asuransi perjalanan. Merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, kehilangan dokumen perjalanan, dan lain-lain. Yang ketujuh, asuransi kendaraan bermotor. Salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor bagi para pemegang polis. Kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi kendaraan bermotor antara lain kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan, hingga terperosok, perbuatan jahat dari orang lain, pencurian, dan kebakaran. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip asuransi. Dalam dunia asuransi, terdapat 6 prinsip asuransi dasar yang wajib kita pahami, yaitu 1. Insurable interest, 2. Utmost good faith, 3. Proximate cause, 4. Indemnity, 5. Subrogation, dan 6. Contribution. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai insurable interest. Prinsip insurable interest adalah hak untuk mengasuransikan yang dilakukan karena adanya hubungan atau kepentingan. Kepentingan untuk berasuransi tersebut antara tertanggung dan yang diasuransikan. Misalnya, kamu mengambil asuransi jiwa sebagai tertanggung dan pihak yang ditunjuk adalah pasangan kamu. Keputusan tersebut diambil karena pihak yang ditunjuk akan merugi bila terjadi risiko pada tertanggung. Prinsip ini secara sederhana mengedepankan jaminan bagi pihak yang ditunjuk. Biasanya, pihak yang ditunjuk masih cukup bergantung secara finansial pada pihak tertanggung. Contoh lain adalah saat kamu mengambil asuransi jiwa saat sedang mengambil KPR. Dengan cara ini, kamu tidak akan membebankan pihak yang ditunjuk, yaitu keluarga untuk meneruskan cicilan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada kamu. Selain itu, asuransi yang termasuk dalam prinsip ini juga mencakup asuransi kredit. Dengan produk asuransi ini, kamu tidak akan membebankan utang pada keluarga atau penjamin, sebab perusahaan yang akan melanjutkan cicilan kamu bila terjadi risiko meninggal. Contoh perusahaan yang memiliki asuransi kredit adalah Sinarmas dan Askrindo. Biasanya, insurable interest ini diterapkan pada satu hubungan keluarga seperti misalnya suami atau istri dan anak-anak. 2. Hubungan bisnis seperti misalnya perusahaan dengan orang penting di situ atau kreditur dan debitur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip asuransi yang kedua, yaitu utmost good faith. Prinsip asuransi satu ini disebut pula sebagai itikat baik. Jadi, perjanjian yang akan dibuat harus didasarkan pada fakta-fakta dan tentu saja jujur. Jadi, calon tertanggung harus menyampaikan kondisi yang lengkap dan akurat. Dari informasi tersebut, pihak perusahaan pun dapat menentukan premi yang sesuai untuk calon tertanggung. Selain itu, informasi tadi juga digunakan untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan klaim. Prinsip asuransi selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah indemnity. Sering disebut sebagai prinsip ganti rugi. Prinsip ini mengatur pihak perusahaan asuransi untuk membayarkan penggantian kerugian sesuai premi. Ganti rugi tersebut bisa lebih kecil dari kesepakatan, namun tidak bisa lebih besar. Bentuk penggantian tersebut bisa dilakukan dalam beberapa metode, antara lain 1. Tunai, yaitu pembayaran dilakukan secara tunai sesuai kesepakatan. 2. Repair, penggantian berdasarkan perbaikan. Biaya nominalnya tidak lebih dari 75%. 3. Reinstatement, yaitu penggantian dengan menggantikan barang yang alami kerugian tersebut dengan yang baru. Dan yang keempat adalah replacement, penempatan kembali atas kerugian yang terjadi. Untuk prinsip yang selanjutnya, yaitu subrogation. Subrogation adalah prinsip pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim sudah dibayarkan. Jadi hak subrogation atau subrogasi ini akan
beralih ke pihak perusahaan asuransi. Berikut beberapa keadaan yang memunculkan prinsip subrogasi. Yaitu pertama, perbuatan melanggar hukum. Contoh kasus, mobil A telah diasuransikan pada perusahaan XYZ. Kemudian terjadi kecelakaan di mana mobil A ditabrak oleh mobil B. Pada pihak perusahaan asuransi XYZ akan membayarkan klaim mobil A. Setelahnya, perusahaan asuransi XYZ memiliki hak subrogasi untuk menuntut pemilik mobil B atas kerugian yang terjadi. Yang kedua, sudah diatur dalam kontrak. Dalam kontrak terdapat hak tanggung jawab. Bila salah satu pihak lalai menjalankan kewajiban atau perjanjian tersebut yang menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka pihak yang bersalah wajib ganti rugi. Yang ketiga adalah diatur dalam undang-undang. Pertanggungan juga bisa diatur oleh undang-undang. Contoh, di beberapa negara diterapkan bila ada kerusuhan, maka pemerintah daerahlah yang bertanggung jawab. Dalam kasus tersebut adalah pihak kepolisian. Yang keempat adalah pokok pertanggungan. Saat terjadi klaim misal untuk total loss only, maka tertanggung akan mendapatkan ganti rugi penuh. Kemudian, bila terdapat sisa barang, maka akan jadi hak penanggung bila ganti rugi sudah dibayarkan. Untuk prinsip yang selanjutnya atau prinsip yang keenam yaitu contribution. Contribution dalam prinsip asuransi mengatur hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya untuk sama-sama menanggung. Akan tetapi, kewajiban mereka terhadap tertanggung tidak harus sama dalam hal memberikan indemnity alias kompensasi finansial. Sebagai contoh, Pak A memiliki 2 polis asuransi yang sama, yaitu asuransi X dan asuransi Y. Kemudian, Pak A mengalami kerugian dengan total 100 juta. Dari situ, asuransi X akan membayar 75 juta, sementara asuransi Y membayarkan maksimal 25 juta. Tertanggung tidak bisa mendapatkan pertanggungan dari masing-masing polis asuransi yang dia miliki. Dengan demikian, total pertanggungan yang dia dapatkan tidak akan lebih dari kerugian yang terjadi. Prinsip kontribusi ini mengatur agar jaminan untuk asuransi yang sama dengan nilai yang sama akan dibagi pro rata. Risiko asuransi. Pengertian risiko secara umum adalah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian. Risiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Selanjutnya, jenis-jenis risiko dalam asuransi. 1. Risiko murni. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan. Contohnya, kebakaran menyebabkan kehilangan harta benda, sehingga membuat kita merugi secara finansial. Jika tidak terjadi kebakaran, maka kita tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. 2. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya 2 kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian. Misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di sisi lain ada risiko kerugian. 3. Risiko individu. Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Risiko individu dibagi menjadi 3 jenis. 1. Risiko pribadi. Dalam risiko pribadi, seringkali dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tertentu, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia, dan lain sebagainya.
Kedua, risiko harta. Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang kita miliki rusak, hilang, atau dicuri. Dengan kerusakan atau kehilangan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki. Sebagai konsekuensinya, pemilik harus mengeluarkan biaya lagi untuk menggantikan kinerja harta yang hilang. Ketiga, risiko tanggung gugat. Risiko tanggung gugat merupakan risiko tanggung jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain, maka ini disebut dengan risiko tanggung gugat. Sebelumnya kita sudah melihat artikel yang terkait perusahaan asuransi. Lalu apa sebenarnya permasalahan yang terjadi dalam artikel tersebut? Permasalahan yang terjadi yaitu OJK melakukan tindak maladministrasi karena melakukan pembiaran terhadap kondisi perseroan yang sedang mengalami permasalahan dan berdampak kerugian pada konsumen dan masyarakat Indonesia. Pasalnya, OJK telah diingatkan secara tertulis dalam bentuk legal opinion terkait kondisi perusahaan serta usulan terkait tindakan yang dipandang tepat mengatasi persoalan AJP Bumi Putra 1912 namun diabaikan. Tindakan abai itu mengakibatkan kerugian material dan imaterial selama hampir kurang lebih 3 tahun sejak 2017 bagi karyawan maupun nasabah pemegang polis. Lalu, bagaimanakah peran lembaga keuangan terkait terhadap kasus tersebut? Peran lembaga keuangan dalam penyelesaian kasus Bumi Putra diantaranya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengambil alih manajemen AJP Bumi Putra 1912 sebagai upaya penyelamatan dengan cara merestrukturisasi internal perusahaan. Pengelola statuter pun ditempatkan OJK sejak Oktober 2016 dalam proses restrukturisasi tersebut dan kini OJK pun telah memberikan izin operasi kembali bagi AJP Bumi Putra 1912. OJK telah melakukan serangkaian proses investigasi guna menemukan penyebab buruknya keuangan AJP Bumi Putra 1912. OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap AJP Bumi Putra pada 7-23 Februari 2018. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan AJP Bumi Putra melaksanakan operasional kembali setelah pada tahun 2017 tidak memasarkan produk. Apakah lembaga keuangan tersebut sudah melakukan solusi yang tepat? Menurut kelompok kami, lembaga keuangan tersebut belum sepenuhnya melakukan solusi yang tepat, karena seharusnya OJK bisa lebih tanggap lagi terhadap respon karyawan dan nasabah perusahaan Bumi Putra. Perusahaan Bumi Putra seharusnya dapat memilih langkah-langkah yang lebih tepat agar mengurangi risiko terjadinya permasalahan lagi, dengan tidak mengabaikan atau membiarkan kondisi Bumi Putra yang sedang dalam masalah akan meminimalisir kerugian material atau imaterial bagi nasabah, pemegang polis, dan karyawan. Dalam kasus ini, perusahaan asuransi belum sesuai dengan fungsi dan tugas asuransi yang mana sebagai fungsi pengalihan risiko dan penyeimbangan premi. Dalam penyeimbangan premi, perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Sedangkan fungsi pengalihan risiko memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Namun dalam kasus asuransi Bumi Putra ini, kerugian nyata diderita oleh konsumen pemegang polis, pekerja, dan bahkan AJP Bumi Putra sebagai entitas yang sudah turun kepercayaan di masyarakat. Namun, dalam kasus ini juga terjadi mismanajemen sehingga dalam perjalanannya, Bumi Putra banyak mengalami gap antara aset dan kewajiban, premi dan klaim. Menurut Firdaus, pemegang polis AJP Bumi Putra
mencapai 6 juta dan tidak semua memiliki hak reversionary bonus. Jadi saat ada kerugian di tubuh Bumi Putra, BPA ini tidak mau menanggung rugi bersama, seperti saat mendapatkan laba ketika perusahaan untung. Selain itu, dalam permasalahan ini, pihak dari AJP Bumi Putra juga telah berusaha semaksimal mungkin dengan meminta usul kepada OJK mengenai jalan keluar terhadap permasalahan ini. Namun OJK justru lalai dan membiarkan kondisi AJP Bumi Putra yang sedang mengalami permasalahan dan berdampak kerugian pada konsumen dan masyarakat Indonesia. Padahal AJP Bumi Putra 1/19 telah mengingatkan secara tertulis dalam bentuk legal opinion terkait perusahaannya. Terima kasih sudah menonton video kami.